Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Farezi, NIM 230. Di sini saya akan membahas tentang chapter 6, yaitu memperoleh pemahaman tentang sistem klien pengendalian internal. 6.1 Pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal didefinisikan dalam standar audit sebagai proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personal lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan kendala pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penting untuk memahami pengendalian internal agar dapat melakukan penilaian awal atas risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan komponen kunci dari penilaian risiko audit secara keseluruhan dan memberikan bukti yang mempengaruhi strategi yang dihasilkan oleh auditor. Ada beberapa kerangka kerja berbeda yang telah dikembangkan di seluruh dunia yang dapat digunakan oleh organisasi dan auditor untuk memahami dan menilai kerangka pengendalian internal suatu organisasi. Salah satu kerangka kerja tersebut adalah pengendalian internal, kerangka terintegrasi yang dikembangkan oleh COSO. 6.2 Tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal menghubungkan pemahaman auditor tentang mengapa pengendalian itu penting dan masalah yang dirancang untuk dicegah. Alasan organisasi menerapkan kontrol adalah untuk memastikan kesalahan dalam pemrosesan transaksi tidak terjadi. Dan jika terjadi, kesalahan ini diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat. Tanpa memahami maksud, manajemen dalam menerapkan kontrol ini akan lebih sulit untuk menghubungkan dengan pemahaman kita tentang apa yang bisa salah dengan proses dan bagaimana mencegah terjadinya. Tujuan pengendalian internal disesuaikan dengan asersi yang relevan sebagai berikut. Yang pertama, nyata. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. 2. Direkam. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga, berharga. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Yang keempat, diklarifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima, diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, ada diposting. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Dan yang terakhir, ada tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. 6.3 Pengendalian internal tingkat entitas. Sebagaimana diatur dalam ASA 315, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, sistem informasi termasuk proses bisnis terkait, relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian, dan yang kelima, pemantauan pengendalian. Komponen pengendalian internal ini ketika dipertimbangkan secara kolektif sering disebut sebagai pengendalian tingkat entitas karena masing-masing dari komponen tersebut ada di tingkat organisasi atau entitas daripada tingkat transaksi yang lebih rinci. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur dan mencakup elemen berikut. Yang pertama, ada komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai-nilai etika merupakan elemen penting dari lingkungan pengendalian.
yang mempengaruhi desain, administrasi, dan pemantauan proses utama. Kedua, komitmen terhadap kompetensi. Komitmen manajemen terhadap kompetensi mengacu pada pertimbangan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dengan keterampilan yang diperlukan dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lingkungan pengendalian organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, misal anggota komite, audit, atau CEO. Yang keempat ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Pemahaman tentang filosofi dan gaya operasi manajemen diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Yang kelima ada struktur organisasi. Struktur organisasi klien menyediakan kerangka kerja di mana aktivitasnya untuk mencapai tujuan seluruh entitas direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Yang selanjutnya ada penetapan wewenang dan tanggung jawab. Penetapan wewenang dan tanggung jawab mencakup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi ditetapkan, dan bagaimana hubungan pelaporan dan hierarki otoritas ditetapkan. Yang terakhir ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi karyawan. Seperti yang dibahas di atas, kompetensi dan integritas karyawan entitas merupakan elemen penting dari lingkungan pengendaliannya. Selanjutnya 6.3.2 ada proses penilaian resiko entitas. Resiko akan mempengaruhi kemampuan entitas untuk bertahan hidup, bersaing, tumbuh, dan meningkatkan kualitas produk, layanan, dan orangnya. Proses penilaian resiko entitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan merespon resiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian resiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan eksternal dan internal yang mungkin terjadi dan berdampak negatif terhadap kemampuan entitas untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan sesuai dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian risiko entitas untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka akuntansi. Risiko dapat muncul atau berubah sebagai akibat dari banyak perubahan pada organisasi dan lingkungan tempat beroperasi. Penting bagi auditor untuk memahami risiko yang diidentifikasi oleh entitas karena hal ini membantu auditor dalam mempertimbangkan di mana kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin ada. 6.3.3 Sistem informasi dan komunikasi. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengendalian aktivitas organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. Informasi dibutuhkan di semua tingkat entitas untuk menjalankan bisnis dan untuk membantu mencapai tujuan pelaporan keuangan, operasi, dan kepatuhan. Informasi keuangan misal digunakan tidak hanya dalam mengembangkan laporan keuangan untuk diseminasi eksternal. Ini juga dapat digunakan untuk keputusan operasi seperti memantau kinerja dan mengalokasikan sumber daya. 6.3.4 Kegiatan pengendalian. Secara umum, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini. Pertama, tinjauan kinerja. Kegiatan pengendalian ini mencakup tinjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan, dan kinerja periode sebelumnya dan menghubungkan kumpulan data yang berbeda satu sama lain bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Yang kedua, memproses informasi. Berbagai kontrol dilakukan untuk memeriksa keakuratan
kelengkapan, dan otoritas transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Yang ketiga ada kontrol fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset, termasuk pengamanan yang memadai atas akses ke aset dan catatan, dan perhitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Yang selanjutnya pemisahan tugas yang tidak sesuai. Secara umum, tugas pokok yang tidak sesuai dan harus dipisahkan adalah otoritas atau persetujuan transaksi yang mempengaruhi aset, penahanan aset, dan pencatatan atau pelaporan transaksi. Selain itu, kontrol atas pemrosesan transaksi tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama yang bertanggung jawab untuk mencatat atau melaporkan transaksi tersebut. Selanjutnya, sejauh mana kinerja aktivitas pengendalian bergantung pada teknologi informasi. Selanjutnya, apakah ada kebijakan dan prosedur yang diperlukan terkait dengan sistem aktivitas entitas, termasuk keamanan, teknologi informasi, dan pengembangan sistem. Selanjutnya, sejauh mana kontrol yang termasuk dalam kebijakan organisasi yang diterapkan. Apakah manajemen memiliki tujuan yang jelas dalam hal anggaran, laba, dan tujuan keuangan dan operasional lainnya? Dan apakah tujuan ini ditulis dengan jelas, dikomunikasikan ke seluruh entitas, dan dipantau secara aktif? Selanjutnya, apakah sistem di perencanaan dan pelaporan tersedia untuk mengidentifikasi perbedaan dari kinerja yang direncanakan dan mengkomunikasikan varians tersebut ke tingkat manajemen yang sesuai? Selanjutnya, apakah tingkat manajemen yang tepat menyelidiki perbedaan dan pengambilan tindakan korektif yang tepat dan tepat waktu? Selanjutnya, sejauh mana tugas dibagi atau dipisahkan di antara orang-orang yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan, penipuan, atau manipulasi hasil? Selanjutnya, apakah perangkat lunak digunakan untuk mengontrol akses ke data dan program? Dan jika demikian, sejauh mana pemisahan tugas yang tidak kompatibel dicapai dengan menerapkan kontrol perangkat lunak ini? Yang selanjutnya, apakah perbandingan berkala dilakukan antara jumlah yang dicatat dalam sistem akuntansi dengan aset fisik? Dan yang terakhir, apakah ada pengamanan yang memadai untuk mencegah akses tidak sah atau penghancuran dokumen catatan dan aset? Selanjutnya ada 6.3.5 pemantauan kontrol. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Prosedur pemantauan berkelanjutan dibangun ke dalam aktivitas berulang normal entitas dan mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan reguler. Misalnya, manajer penjualan, pembelian, dan produksi di tingkat divisi dan perusahaan harus memahami operasi entitas dan mempertanyakan keakuratan laporan yang berbeda secara signifikan dan pengetahuan operasi mereka. Salah satu aktivitas pemantauan yang paling umum adalah fungsi audit internal. Di banyak organisasi, auditor internal atau personel yang melakukan fungsi serupa berkontribusi pada pemantauan aktivitas klien melalui evaluasi terpisah. Selanjutnya ada 6.3.6 pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Selain itu, sering kali tidak praktis bagi organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak kertas dokumentasi yang sesuai yang memungkinkan dilakukan penilaian terhadap pengendalian internal. Risiko pengabaian manajemen dapat dikurangi dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi. Namun, jika tidak ada prosedur dan pengendalian seperti itu, risiko pengabaian manajemen perlu dikurangi dari perspektif audit dengan pelaksanaan prosedur audit tambahan atau melalui peningkatan prosedur substantif. Selanjutnya 6.4 pengendalian internal tingkat transaksi. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu.
Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespons hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Mereka harus cukup sensitif untuk mencegah terjadinya kesalahan, atau untuk mendeteksi kesalahan, melaporkannya, dan memperbaikinya secara tepat. 6.4.1 Contoh arus transaksi menuju proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang mencakup pemrosesan pemesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur, pelanggan, dan pencatatan penjualan dari piutang dagang. Alur transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama, tetapi alih-alih mengirimkan barang, klien menjual atau melakukan layanan. Selanjutnya 6.4.2 Contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Saldo persediaan dalam neraca dapat mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead tidak langsung dan biaya penjualan. Biaya penjualan dalam laporan laba rugi dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya, dan kelebihan pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, diverifikasi oleh stock take, dan mentransfer nilai persediaan yang ada di persediaan umum buku besar di neraca. Selanjutnya 6.5 mendokumentasikan pengendalian internal. Yang pertama ada narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan langsung. Yang kedua ada diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor yang meringkas dalam diagram alir atau kotak setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir, yaitu dari inisial hingga pelaporan dalam buku besar. Diagram alir tidak sering digunakan karena biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan daripada narasi atau daftar periksa. Sebaliknya, diagram logika lebih umum. Ketiga ada kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sisi flowchart menyoroti kegiatan utama mulai dari inisiasi hingga pelaporan. Sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi dalam arus transaksi. Dan yang terakhir ada daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Hal ini sangat membantu dalam industri yang auditor mungkin tidak secara pribadi familiar dengan audit, atau ketika auditor yang kurang berpengalaman merasa sulit untuk mengidentifikasi pengendalian kritis, misalnya ketika mendokumentasikan pengendalian tingkat entitas. Selanjutnya 6.6 mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Kelemahan yang meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen, dan area kelemahan juga di mana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur potensi kesalahan pernyataan material. Kaitan antara pengecualian pengendalian internal ini yaitu pengamatan bahwa pengendalian yang diuji tidak beroperasi sebagaimana mestinya dan tingkat prosedur substantif yang diperlukan untuk menangani pengecualian. Beberapa observasi yang dilakukan oleh auditor akan berhubungan dengan pengendalian yang tidak secara langsung relevan dengan audit.
Seperti dibahas sebelumnya, beberapa pengendalian dalam sistem pengendalian internal memiliki dampak pelaporan keuangan, sedangkan pengendalian lainnya diterapkan untuk membantu entitas dalam memenuhi tujuan organisasi dan kepatuhannya. Auditor perlu mengkomunikasikan masalah kepentingan tata kelola sesegera mungkin dan pada tingkat tanggung jawab yang sesuai, termasuk kelemahan signifikan atau material dalam desain atau penerapan pengendalian internal. Karena alasan utama inilah auditor mempersiapkan apa yang sering disebut surat manajemen. Dan yang terakhir 6.7 ada surat manajemen. Surat manajemen terkadang sering disebut sebagai surat rekomendasi adalah penyampaian yang disampaikan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal yang ditemukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang diidentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika auditor mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang tidak dikendalikan oleh entitas atau tidak dikendalikan secara memadai, atau jika menurut pertimbangan auditor terdapat kelemahan material dalam rancangan atau penerapan pengendalian internal entitas, mereka diharuskan untuk mengkomunikasikannya. Kelemahan ini sesegera mungkin bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Memutuskan apakah suatu observasi harus dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seringkali merupakan masalah konsultasi dan diskusi di antara tim audit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.